Bapak Ibu Saudara, kalau itu berkat kita, itu nggak akan dikasihkan orang lain, nggak akan tertukar, nggak akan tertukar. Jadi kalau kita misalnya ini kok sok sekali sih kayak hitung-hitungan, tidak seperti itu. Tugas seorang hamba itu kan hanya melakukan tugas daripada tuannya. Hanya itu. Kamu tahu bahwa Tuhan kamu akan menjadi bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, upah itu datangnya dari Tuhan. Pimpinanmu nggak memperhatikan nggak apa-apa. Itu jauh lebih hebat, lebih mantap itu. Lakukan yang terbaik dan jangan tergantung pada situasi. Terserah orang sekeliling mau seperti itu, sekitar kita mau seperti itu urusan dia. Jangan terpengaruh gampang terpengaruh keadaan oleh lingkungan sekitar kita. Yang kedua, jadilah orang yang dapat dipercaya. Ya, jadilah orang yang dapat dipercaya. Sekitar tahun 94, saya punya pimpinan dari orang Taiwan, Mr. Wang. Pada waktu itu saya bagian supplier. Saya bagian pembelian di perusahaan itu. Ya. Pada waktu itu saya minta uang 1.300.000. Karena orang Taiwan tidak bisa membedakan antara koma dan titik. Saya tulis 1.300.000, biasanya berapa? 13 juta. Tahun segitu Bapak Ibu, tahun 94, uang segitu kalau saya teruskan hari ini mungkin 130 juta. Kalau saya biar, itu keuntungan saya. Tapi saya tidak, saya coba menjadi orang yang dipercaya. Kalau saya memanfaatkan uang pada waktu itu, mungkin saya bekerja 1 hari, saya tidak lagi bekerja. Saya kembalikan. Mr. Wang, ini uangnya lebih, saya minta 1.300.000, bukan 13 juta. Oh, dia senangnya main juga. Senang dia. Orang kaya, Mr. Wang Cinghui, saya ingat betul. Istri saya berbeda. Jadi orang yang dapat dipercaya. Saya mau kasih contoh kejadian 39 ayat 5, Yusuf. Yusuf, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu masuk rumah Potifar sebagai budak, tetapi Tuhan menyertai dia, menyertai Yusuf, sehingga apapun yang dikerjakannya berhasil. Dan setelah Potifar melihat hal itu, Yusuf dapat kasih daripada Potifar, mendapat kepercayaan dari Potifar, dan diberikan kepercayaan atas seluruh rumah dan harta miliknya. Nah, ini kalau pada tahun 94, saudara, saya tidak dipercaya, mungkin saya tidak akan bekerja sampai tahun 2000. Ya. Nggak akan sampai segitu. Kenapa? Ini dipercaya. Sulit saudara mendapatkan kepercayaan, apalagi mempertahankan. Sulit. Ya, dan sejak diberikan kepercayaan, kuasa oleh Potifar, apa yang dialami oleh Yusuf, apa yang dialami oleh rumah tersebut, saudara, Tuhan memberkati rumah Potifar. Orang yang dipercaya di perusahaan tersebut juga akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang dipercaya di dalam suatu gereja pelayanan, Tuhan akan memberkati gereja tersebut. Ya. Jadilah orang-orang yang bisa dipercaya, dapat dipercaya. Itu saja. Punya utang, ya dapat dipercaya, pasti dikembalikan. Ya. Yang ketiga, perlakuan semua orang dengan penuh kasih dan rasa hormat. Mungkin orang itu nggak layak, nggak pantas, dan orang sering ditangani karena lakukan dengan rasa kasih dan hormat, nggak apa-apa. Dan hukum yang kedua, Matius pasal 22-39, dan hukum yang kedua. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ramah, hangat, nggak
basa-basi, ya. Suka menolong, gak usah ngotot, gak usah memaksa, gak usah berdebat, tinggalkan. Kalau orang mau baca berdebat, sudah tinggalkan saja. Buat apa kita berdebat? Buat apa kita berdebat? Tinggalkan. Orang-orang yang ngotot kayak gitu, tinggalkan saja, saudara. Kalau orang sudah mulai ngotot, memaksa, apalagi kasar, sudah tinggalkan saja. Kalau masuk ke rumah orang berikan salam, ya, Matius 9:12, masuk ke rumah berikan salam. Mau sampurasun, mau sampuranya, kita berikan salam, itu saudara. Dengan doa seperti itu, saudara, kita sudah bersaksi. Saya mau tanya, mudah apa sulit, saudara? Mudah saja, gampang, gampang sekali. Ya. Satu lagi, saudara, berinisiatif. Ya. Paling nggak punya inisiatif. Inisiatif maksudnya begini, saudara. Ini boleh Bapak Saudara baca pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Inisiatif ini diperlukan. Penting ini bahkan, penting. Inisiatif untuk memulai percakapan. Kalau nggak bisa ngomong, ya sudah senyum saja. Ya, gitu. Kita tadi bertemu kan dengan orang, mungkin di angkutan umum, mungkin di terminal, mungkin di peron sekarang ini, mulai percakapan, ya, mulai percakapan. Lebih baik mendekati orang daripada kita berdiri diam saja. Lebih mendekati, ajak ngomong, ya. Paling nggak perhatikan orang itu ramah atau tidak, ya. Bisa nggak ya bercakap-cakap, cocok nggak ya situasinya, itu juga penting, ya. Cocok nggak situasinya, ya. Paling nggak kontak mata itu juga terjadi. Mulailah dengan sapaan, beri salam. Nah, kembali kepada Yohanes 4 ayat 7 tadi, di mana Yesus menyapa daripada perempuan Samaria. Apakah Yesus langsung berkata tentang keselamatan air hidup? Enggak. Dia hanya minta, berilah aku minum. Nah, ini mengawalinya kan demikian, berilah aku minum, aku haus. Kamu kan orang Yahudi, aku orang Samaria, masa mau minta aku? Nah, tujuannya Tuhan kan bukan seperti itu. Tidak langsung pada leksikanya di situ, tetapi ada suatu inisiatif, ada suatu ide, ya, ada suatu ide, inisiatif diperlukan. Mungkin kita berbicara pada waktu hari raya Kurban, ya, kita bisa ngobrol dengan mereka, kita boleh bertanya. Ngobrol ini kalau menurut saudara bagaimana sih? Kita tanya. Dia kan cerita kan, dia cerita. Nah kemudian kita bisa bicara, oh begitu ya, berarti seperti itu. Kalau menurut saya seperti ini. Nah kita bisa ada ujungnya gitu, saudara. Dan gak usah menyesal kalau misalnya pembicaraan berhenti sebelum kita menyampaikan kesaksian, gak apa-apa. Yang penting kita sudah ada inisiatif, ada punya inisiatif bersama. Ada saudara. Pertemuan pertama begitu menggoda, pertemuan selanjutnya terserah Anda. Nah, itu sangat terkesan. Ya. Pertemuan pertama itu aku meninggalkan saling mendalam. Ada kebiasaan kecil yang tanpa disadari bisa membuat seorang kurang disukai. Ya. Nah, bahkan kadang-kadang dalam pertemuan awal. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, sangat terharu untuk menjadi orang Kristen yang bersaksi. Saya hanya mengajak saudara semua, ya cukup tersenyum dan berbicara itu di sana. Ya, saya hanya mengajak begini saudara, berdoa. Tuhan, buatlah aku lelah karena bersaksi, bukanlah karena ingin dipuji. Ya. Berdoa. Buatlah aku capek karena aku bersaksi, Tuhan. Bukan capek karena ingin mencari puji-pujian manusia. Karena apa? Ini panggilan sifat alamiah dari kita. Nah sekarang ini orang dibalik. Aku capek itu sebabnya untuk kamu bersaksi. Orang yang capek, saudara, justru orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang dekat Tuhan tidak akan pakai kepala kecapean.
Mari sifat alamiah dan ciri alamiah daripada kita sebagai orang percaya kita tunjukkan kepada diri kita di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Sederhana saja, ya, sederhana saja sebenarnya. Ya. Berdoa kepada Tuhan, buatlah aku lelah Tuhan, karena aku bersaksi, bukanlah karena aku ingin mencari pujian. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat bersaksi bagi kita semuanya. Kita satu naikkan pujian kepada Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan kembali. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, hidup menjadi saksi bukan sebuah pilihan. Hidup menjadi saksi bukan sebuah perbuatan, tetapi perintah. Dan sesungguhnya ciri khas daripada kita sebagai orang percaya itu adalah bersaksi. Jadi garam, menjadi pelita dimanapun berada. Garam mesti menggarami orang-orang yang ada di sekitar kita. Pelita mesti menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara semua dikasihi oleh Tuhan, pikirkan jiwa-jiwa di luar sana yang perlu diselamatkan, mereka yang perlu untuk mendapatkan kebenaran. Dan itu tidak ada orang lain lagi jika bukan kita sebagai murid Kristus untuk memberitakan kebenaran tersebut. Biarlah segala bangsa, semua suku bangsa, mereka menjadi mengerti siapa Yesus. Biarkan Yesus, perkenalkan Yesus, ceritakan Yesus, ceritakan pengalaman dan kesaksian kita selama bersama-sama dengan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, itu adalah waktu, itu adalah manggung kesaksian kita dimanapun berada. Jangan pernah merasakan sindrom daripada minoritas. Tetapi walaupun kita minoritas, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita saat lama. Dia memberikan kemampuan kepada kita saat kita tidak mampu. Jangan jadikan gereja itu menjadi museum daripada spiritual. Miliki misi
berkobar-kobar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Siapa kita saudara sebagai hamba, sebagai hamba Yesus setia. Bapa yang baik, yang bersyukur buat firman Tuhan sudah ada. Biarlah dengan firman yang berbicara dengan Tuhan kembali menggugah kami untuk kami boleh bersaksi dimanapun kami berada. Tuhan berikan kami kekuatan dan menyertai kami dimanapun kami berada, di tempat kerja, di muka umum. Kami memiliki kemampuan di marketplace, kami memiliki kemampuan bersaksi di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus saudara. Ya, kita akan menaikkan sesuatu kepada Tuhan. Kembali kita menyatakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, pengorbanannya saudara, kasihnya kepada kita. Ya, yang begitu luar biasa kepada kita.